Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi penjelasan materi Ayo Bisa AI. Langsung aja ya, hari ini kita lanjut ke part 3, dan topiknya bener-bener seru. Kita bakal bahas gimana caranya ngasih AI kita sebuah ingatan atau memori. Nah, bagian terbaiknya, kita nggak bakal pakai istilah teknis, nggak ada jargon aneh-aneh, dan pastinya nggak ada kata coding nol besar. Kita murni cuma pakai konsep yang pastinya udah nggak asing lagi buat kita semua, mainan blok Lego. Jadi, siapkan imajinasi kalian dan mari kita mulai. Pernah nggak sih ngalamin ini? Kalian udah ngabisin waktu berjam-jam ngebangun struktur Lego yang super keren bareng teman AI kalian. Udah diskusi panjang lebar soal warna, posisi pintu, sampai tinggi menaranya. Pokoknya udah dapat banget deh chemistry-nya. Terus, kalian tidur. Besok paginya, dengan semangat 45, kalian balik lagi dan bilang, yuk lanjutin rakitan kita yang kemarin. Teman AI kalian malah bengong dan nanya, hah? Emangnya kita lagi bikin apa? Asli nyebelin banget kan? Nah, rasa frustrasi kayak gitu tuh yang kejadian kalau AI kita nggak punya ingatan. Perbedaan antara AI yang pelupa dan AI yang punya ingatan tuh benar-benar kayak bumi dan langit. AI tanpa memori itu ibarat orang yang ngebongkar semua karya agung kalian tiap malam, terus dilempar gitu aja balik ke dalam kotak. Jadi, tiap hari rasanya kayak mulai dari nol lagi. Capek kan? Tapi sebaliknya, AI dengan memori itu ibarat teman sejati yang nyimpen rakitan kalian dengan super hati-hati. Waktu kalian balik lagi besoknya, kalian bisa langsung nyambung blok berikutnya dengan mulus, lanjut persis di titik terakhir kalian berhenti kemarin. Nah, disinilah sang pahlawan kita muncul. Kita sebut saja blok ingatan atau memory blocks. Coba bayangin, ini tuh semacam kepingan Lego spesial yang nggak kelihatan, tapi fungsinya tuh kayak lem perekat. Dia yang bertugas nyambungin semua obrolan dan instruksi dari masa lalu ke momen sekarang. Tanpa blok ajaib ini, AI kita bakal terus-terusan amnesia. Tapi dengan kepingan ini, otak AI kalian dijamin nggak bakal keriset sendiri. Oke, masuk ke bagian pertama dari blok ingatan ini. Kita mulai dari memori pendek, yang bakal kita ibaratkan sebagai meja bermain. Bayangin sebuah meja luas yang jadi tempat semua keseruan terjadi. Memori pendek ini tuh persis banget kayak pas kalian ngebiarin kepingan-kepingan Lego berserakan di atas meja waktu kalian lagi asik-asiknya merakit. Semuanya emang belum disimpan, masih berantakan, tapi kalian tahu persis di mana letak balok merah yang baru aja kalian pegang, atau instruksi langkah kelima yang lagi kalian kerjain. Nah, AI kalian tuh pakai meja ini buat ngelacak setiap obrolan yang lagi kalian omongin detik ini juga. Poin pentingnya di sini adalah meja bermain ini tuh luar biasa efektif buat obrolan kita saat ini. Dia bertindak layaknya sticky notes atau catatan tempel sementara di dahi AI kalian. Kayak pengingat, oh dia lagi bikin mobil nih, berarti butuh 4 roda. Tapi, nah ini tapinya yang paling krusial ya, meja ini tuh pasti bakal dibersihin pas kalian selesai main. Begitu kalian tutup aplikasinya atau selesai ngobrol hari itu, semua yang ada di meja langsung disapu bersih. Hilang deh semuanya. Lanjut ke bagian kedua. Kalau tadi ada meja bermain, sekarang kita bahas memori panjang, atau kita sebut saja lemari pajangan. Terus pertanyaannya, gimana kalau kita pengen AI ingat sesuatu buat minggu depan? Kemana perginya rakitan berharga kita setelah mejanya dibersihin? Ya pastinya pas waktu main selesai, kalian nggak mau dong kehilangan mahakarya yang udah susah payah dibangun. Kalian pasti bakal ngambil rakitan setengah jadi itu dan nyimpennya di dalam lemari pajangan kaca yang aman banget. Memori panjang itu persis kayak gini kerjanya. AI bakal ngambil hal-hal penting dari obrolan kalian, terus disimpan di lemari ini, supaya bisa diingat lagi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan kemudian. Nah, ini dia yang ngubah segalanya. Lemari penyimpanan jangka panjang ini benar-benar mentransformasi AI kalian dari yang cuma sekedar teman main numpang lewat, jadi pendamping yang beneran paham gaya merakit kalian yang unik. Lemari ini tuh ibarat buku harian pribadi buat si AI. Disinilah dia ingat kalau kalian itu selalu lebih suka pakai blok warna biru, atau fakta kalau kalian nggak suka bikin helikopter. Dari sini, terjalin deh hubungan jangka panjang yang solid. Coba kita jejerin dan bandingin dua-duanya biar makin nempel di kepala. Di satu sisi, kita punya meja bermain alias memori pendek. Ini tuh sifatnya sangat reaktif, cepat, dan cuma fokus sama apa yang ada di depan mata kita sekarang. Di sisi lain, kita punya lemari pajangan atau memori panjang. Yang ini jauh lebih tenang, aman, dan emang didesain khusus buat nyimpen hal-hal terbaik buat besok atau bulan depan. Memahami perbedaan praktis dari dua tempat ini tuh benar-benar kunci buat ngerti seberapa pinter AI itu sebenarnya. Persis kayak otak manusia, AI itu nggak asal lempar barang sembarangan ke dalam lemari. Dia nyusunnya dengan super rapi, jadi 3 jenis ingatan spesial. Pertama, ada fakta. Dia ingat hal-hal simpel, kayak warna favorit kalian. Kedua, pengalaman. Dia ingat banget bentuk spesifik pesawat luar angkasa epik yang kalian buat minggu lalu, jadi kalian nggak usah repot-repot ngulang instruksinya. Ketiga, instruksi. Dia ingat aturan emas kalian, misalnya harus selalu bikin fondasi yang kuat dulu sebelum lanjut. Semuanya ini bikin dia jadi asisten yang makin hari makin pinter.
Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu merakit AI super pintar dengan menggabungkan kedua jenis memori ini. Bayangin deh apa yang terjadi kalau kita gabungin kecepatan si meja bermain dengan memori kuatnya si lemari pajangan. Prosesnya tuh bener-bener mulus, selangkah demi selangkah. Di langkah pertama, kalian lagi asyik-asyiknya ngobrol dan merakit di meja AI. AI bener-bener nyambung sama apa yang lagi kalian obrolin detik itu juga. Terus, di langkah kedua, kalian nutup sesi. Waktu main resmi beres. Nah, keajaiban terjadi di langkah ketiga. Sebelum mejanya dibersihin, AI bakal secara cerdas milih detail-detail paling penting dari sesi tadi, dan dengan hati-hati meletakkannya di lemari pajangan. Otomatis loh, tanpa perlu disuruh. Keren banget kan? Penggabungan dua blok ingatan ini pada akhirnya bakal nyiptain sosok yang saya sebut sebagai sang master builder. Saya benar-benar antusias banget sama konsep ini, karena AI kalian gak bakal kerasa kaku lagi. Semakin sering kalian main bareng, semakin banyak rakitan yang dia pajang di lemari, dan dia bahkan semakin ngeblend sama preferensi kalian. Dia itu secara harfiah tumbuh dan berkembang bareng kalian. Kalau ada satu hal aja yang pengen kalian bawa pulang dari seluruh penjelasan kita hari ini, ingat baik-baik kalimat ini. Memori mengubah AI dari sekedar robot kaku menjadi teman bermain sejati. Tanpa memori, teknologi secanggih apapun ujung-ujungnya cuma jadi alat yang bikin capek, yang maksa kalian buat ngejelasin semuanya dari nol lagi tiap hari. Tapi kalau dikasih memori, alat itu langsung bertransformasi jadi partner kolaborasi yang benar-benar nggak ternilai harganya. Dan pada akhirnya, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kalian. Setelah ngerti konsep sederhana dari meja bermain dan lemari pajangan tadi, kira-kira rakitan ajaib apa nih yang bakal kalian ciptain selanjutnya? Coba bayangin potensi luar biasa yang bisa kalian capai bareng teman AI yang gak akan pernah ngelupain ide-ide brilian kalian. Terima kasih ya udah nongkrong bareng di sesi penjelasan materi kali ini. Saya nggak sabar pengen dengar hasil eksperimen kalian, dan sampai jumpa di petualangan belajar kita berikutnya.